Kristianto Cahyadi. Pak Kris, apakah sudah bisa monitor? Selamat sore, Pak Kris. Selamat sore, Pak. Saya sudah melihat wajahnya Pak Kris. Suara di sini, Pak Kris. Suaranya jelas? Kurang jelas, Pak Kris. Suara dari saya sudah bisa ditangani baik? Sudah, cuma ini saya cek ya. Suara sekarang sudah oke? Ya, saya mendengar suaranya Pak Kris. Jelas Pak Kris. Jelas ya? Jelas. Oke. Oke, jelas ya sekarang ya? Oke, silakan Pak Doni. Sorry Pak Kris, sepertinya ada lost connection tadi sementara. Pak Kris sudah bisa monitor ya? Oke, baik. Pak Kris, untuk hari ini sesi langsung dipimpin oleh Pak Kristianto Cahyadi, dan nanti kita akan berikan kesempatan kepada Bapak Ibu di segmen berikutnya untuk menyampaikan pertanyaan. Sebelum memulai, Pak Kris, izinkan saya untuk kembali memperkenalkan Pak Kris, walaupun seluruh peserta tentu sudah mengenal siapa sosok Pak Kris, tapi izinkan saya untuk kembali menyampaikan sekilas saja perjalanan hidup Pak Kris yang merupakan lulusan teknik elektro, ya. Kemudian beliau juga pendidikan formalnya di bidang manajemen bisnis, network computing, dan juga network mainframe architecture di Singapura, serta Rich Internet Business Application Development di Singapura. Dan saat ini Pak Kris aktif di Next System sebagai Managing Director, dan juga beliau dikenal sebagai seorang trainer nasional microcontroller otomasi dan juga robotik. Dan sampai hari ini Pak Kris masih bermukim di Kota Bandung, Jawa Barat. Oke, baik Bapak Ibu, silakan Anda siapkan catatan Anda, karena seluruh sesi hari ini akan disampaikan langsung oleh Pak Kris. Dan nanti bagi Anda yang bertanya, ada dua cara. Yang pertama, Anda boleh raise hand, nanti akan dicatat oleh admin kami, untuk nanti saya akan berikan kesempatan bertanya langsung kepada narasumber kita. Atau yang kedua, boleh menitipkan pertanyaan lewat kolom chat. Baik, langsung saja mari kita berikan kesempatan kepada Pak Kris. Pak Kris, silakan Pak. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya ingin dicek dulu apakah suara saya terdengar cukup jelas. Jelas ya? Pak, jelas Pak. Siap. Oke. Nah, kemarin mungkin teman-teman yang sempat join di sesi yang pertama, itu saya ingin sedikit mengulang satu dua bagian saja secara singkat, yaitu bahwa di era teknologi hari ini kita tidak bisa lagi menggunakan cara belajar sama dengan yang kemarin-kemarin. Oke. Nah, lalu yang kedua, kita tidak bisa menggunakan cara berpikir kemarin untuk bisa menjawab persoalan hari ini. Oke. Nah, lalu yang ketiga adalah kita harus menjadi orang-orang yang visioner. Visioner dalam artian kita harus bisa melihat sebetulnya apa sih yang akan terjadi selama beberapa tahun ke depan, khususnya di ranah teknologi. Karena ketika kita mengetahui bahwa dalam beberapa tahun ke depan itu bakal ada perkembangan ABC, maka hari ini kita bisa menyiapkannya. Sehingga ketika kita tiba di hari tersebut, kita tiba di era tersebut, kita betul-betul kondisinya itu sudah siap. Dan tentu semua dari kita itu berharap, ya, kalau sekarang saya tanya kepada teman-teman, kalau ada sebuah permintaan yang bakal dipenuhi hari ini,
Kira-kira teman-teman minta apa gitu? Ya, minta apa? Nah, kemarin sempat ada satu kawan ketika ditanya begitu, kalau kita berandai-andai, hari ini kita punya sebuah permintaan yang bakal bisa terwujud. Kira-kira apa? Lalu dia berpikir sebentar dan menjawab, saya ingin tahu masa depan. Ya, saya ingin tahu masa depan. Karena ketika kita tahu bahwa besok saham akan naik, tentu hari ini saya beli. Ya, karena kita sudah tahu besok terjadi apa. Nah, teknologi itu sebetulnya bisa dilihat. Ya, kita bisa teropong perkembangannya itu seperti apa. Nah, kalau kita menyimak perkembangan daripada prosesor dari komputer, ya sebut saja, saya nggak endorse, tapi saya sebut merek karena sudah kadung terkenal, yaitu Intel. Nah, setiap kita pasti tahulah yang namanya prosesor komputer merek Intel. Nah, ada satu engineer daripada Intel yang ketika Intel itu mulai memproduksi prosesor, dia punya satu law, dia punya satu hukum, namanya itu Moore's Law. Dia mengatakan bahwa kecepatan prosesor itu akan meningkat 2 kali dalam 18 bulan. Nah, dia berani melakukan hal seperti itu karena dia sudah mengukur bahwa dengan perkembangan kemajuan saat itu seperti apa, kemudian dia membuat satu statement, ya, satu statement bahwa dalam 18 bulan maka akan terjadi peningkatan kinerja 2 kali. Nah, tapi hari ini hukum itu sudah nggak berlaku lagi. Karena apa? Karena kita melihat bahwa perkembangan itu melaju dengan kurva eksponensial, ya, tidak lagi linear tapi eksponensial. Nah, hari ini yang namanya prosesor itu terus berlomba, ya, perusahaan-perusahaan yang pemain di tepung silikon ini berlomba untuk terus menggenjot yang namanya kinerja. Sehingga hari ini kita bisa melihat bahwa ada banyak sekali prosesor-prosesor yang ada di pasaran, walaupun yang kita temukan di pasar Indonesia itu relatif terbatas. Sebetulnya yang ada tuh jauh lebih banyak pilihan dibanding dengan kondisi yang kita temukan di pasar hari ini. Nah, terkait dengan perkembangan itu, maka ada banyak perkembangan yang didrive, ya, yang didorong. Lahirlah yang namanya komputer-komputer dengan kinerja tinggi dan seterusnya. Nah, hari ini kita akan masuk ke dalam satu sesi yang merupakan kelanjutan dari sesi kemarin, yaitu yang namanya Internet of Things, ya. Jadi saya akan menggunakan slide terkait dengan penyampaian materi ini. Nanti mungkin di beberapa bagian atau mungkin di penghujung, ya, saya akan menampilkan 2 demo karena kalau nggak melihat realnya mungkin kita nggak terlalu bisa menangkap dengan jelas. Tapi ketika melihat demonya, lalu kemudian nanti saya akan berikan beberapa catatan. Saya berharap kita semua, teman-teman semua, bisa mendapatkan pengertian yang lebih clear. Nah, demonya tadi sempat saya rekam dulu, karena biasanya kalau di seminar offline itu saya lakukan demo itu secara live, ya, secara live. Jadi langsung kita praktekkan saat itu juga supaya suka dukanya seperti apa tuh langsung kelihatan di situ. Nah, tapi karena waktu terbatas hari ini, saya tadi sempatkan untuk merekam, ya. Jadi nanti teman-teman bisa sama-sama lihat apa dan bagaimananya. Nah, kita akan melihat bagaimana yang namanya Internet of Things, ya. Bagaimana yang namanya Internet of Things. Nah, kalau kita mendengar kata Internet of Things, kira-kira apa yang ada di benak kita? Ya, apa yang ada di benak kita? Ada internet, ada of, ada things lagi, ya. Jadi ya kelihatannya adalah perangkat-perangkat yang nanti nyambung ke internet. Oke, secara pengertian yang sederhana bisa jadi seperti itu, ya. Nah, kita akan melihat bagian terlebih dahulu sebelum nanti kita masuk ke dalam hal yang lebih detail. Nah,
Saya akan kutip dulu satu quote dari seorang yang ini namanya tertera di sana. Jadi kita perlu setiap hari, setiap waktu, setiap saat itu melakukan yang namanya ini, mengambil pengalaman, mengalami sesuatu, ya. Karena apa? Karena kualitas dari setiap pengalaman yang kita alami itu akan menentukan kualitas diri kita itu seperti apa. Ya, sekaligus ini saya mengajak kepada teman-teman semua, ayo kita mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa terkait dengan teknologi. Jangan takut untuk nyebur, ya. Lalu ketika kita sudah nyebur, kita akan melihat betapa indahnya dalamnya laut. Ya, jadi lautan teknologi seperti apa, jangan takut, nyebur saja. Nah, nanti kita akan sama-sama belajar dan menikmati betapa indahnya kedalaman daripada sebuah perkembangan teknologi. Nah, kalau hari ini kita mendengar kata Internet of Things, sebetulnya isunya sendiri sudah relatif, sudah ada beberapa tahun lalu. Saya ingat persis ketika pertama kali menyampaikan seminar tentang Internet of Things ini sekitar tahun 2014, 2015 lah. Jadi artinya kurang lebih sekitar 5 tahun lalu. Nah, ketika itu memang baru banget, ya, baru banget. Nah, hari ini dengan perkembangan keterhubungan, perkembangan jaringan, ya, maka perkembangan daripada Internet of Things ini juga cukup melaju dengan pesat. Nah, kita akan lihat bagian per bagian, ya, sejarah dan sebagainya, karena bagi saya sejarah dari sebuah perkembangan itu penting. Karena melalui sejarah yang terjadi, kita akan belajar dan bisa memprediksi ke depan itu bakal terjadi seperti apa. Nah, hari ini saya akan menyinggung dulu apa yang berkembang hari ini, yaitu yang namanya 5G, ya, 5G. Nah, isu ini sangat kuat, ya, belakangan ini, karena memang mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita nanti akan didorong masuk ke dunia yang satu ini. Saya dengar pemerintah akan mulai serius karena sekarang ini sudah membangun sejumlah backbone, dan tahun depan, ya, 2021, beberapa operator sudah siap untuk masuk dan masyarakat itu sudah mulai bisa menikmati. Nah, ketika kita mendengar kata 5G, yang paling mudah untuk kita ingat adalah kecepatan. Jadi kecepatan yang ditawarkan itu berlipat-lipat kali dibandingkan dengan kondisi 4G yang ada saat ini. Ya, jadi kalau 4G hari ini bisa mendeliver sampai kurang lebih 1 gigabit per second, 5G itu bisa sampai 10 gigabit per second, bahkan lebih, ya, bahkan lebih. Nah, keuntungannya apa? Keuntungannya apa? Nah, satu yang ditawarkan itu adalah tidak ada lag, ya, tidak ada lag. Jadi kalau hari ini kita masih punya kendala, wah, nge-lag, ya, lemot. Nah, kalau udah pakai 5G harusnya nggak lagi, ya, nggak lagi. Lalu perkembangan apa yang bisa terjadi ketika 5G itu mulai diimplementasikan? Yang sangat-sangat terlihat itu adalah kita bisa melakukan yang namanya teleoperate itu secara lancar. Jadi contohnya, kalau dokter mengoperasi menggunakan robot, ya, maka dokternya sendiri itu bisa berada di Amerika, lalu pasien yang dioperasinya itu di Jakarta. Lalu kemudian dokter itu melakukan operasi itu menggunakan perangkat, ya, menggunakan perangkat. Lalu kemudian antara dokter yang di Amerika dengan pasien dan peralatan yang ada di Jakarta itu kita hubungkan dengan jaringan 5G. Nah, itu dimungkinkan, ya. Kalau hari ini dengan 4G ini agak repot, ya. Takutnya adalah ketika dokter sedang melakukan operasi dari jarak jauh, tiba-tiba jaringannya nge-lag. Apa yang terjadi? Ya, akibatnya bisa fatal sekali. Nah, kemudian, ya, untuk transport, untuk produksi, ya, itu semua ketika disentuh dengan 4G itu akan membuat satu bentuk yang baru, ya.
akan terjadi perubahan dan kita nanti akan sama-sama melihat ya, karena masa-masa ini itu tinggal nunggu waktu saja dan tidak akan terlalu lama ya. Dalam urusan transportasi ya, support terhadap smart cities, lalu kemudian autonomous vehicle, mobil yang tanpa pengendara ya, driverless. Jadi nanti kendaraan yang mengantar paket itu mungkin nggak ada drivernya, tiba-tiba berhenti depan rumah. Nah, lalu kemudian apa? Augmented reality. Ya, kemarin saya sempat singgung dalam sesi yang hari pertama, bagaimana augmented reality itu akan banyak digunakan, akan terus dikembangkan, dan ini akan menjadi sebuah perkembangan yang menarik. Nah, kalau kita bicara internet, ya, kalau kita bicara internet, nah ini di bagian ini saya juga ingin menyinggung sedikit yang namanya sejarah, ya. Saya ingin menyinggung sedikit mengenai sejarah. Nah, di ranah pengguna, ya, di ranah pengguna itu kita mengenal yang namanya satu masa, mungkin teman-teman di sini ada sebagian yang pernah mengalaminya, yaitu yang namanya Internet of Information, ya. Jadi ini mungkin di era-era tahun berapa ya? Tahun mungkin di akhir 90-an kali ya, pertengahan 90-an sampai akhir 90-an lah. Karena ketika itu juga saya baru mencicipi internet setelah lulus kuliah, karena ketika kuliah internet belum ada. Jadi kalau mau mencari sumber-sumber pembelajaran itu harus cari buku perpustakaan bahkan lintas kampus, ya, nyelonong masuk ke kampus orang hanya sekedar untuk masuk ke perpustakaan, kemudian pinjam buku, belajar di sana. Nah, World Wide Web, file transfer, kemudian download dan sebagainya, itu adalah hari itu, ya, zamannya itu, ketika itu ya apa yang bisa dilakukan ya cuma itu, ya, browsing bisa, ya, lalu download bisa, begitu, lalu mengcopy file lewat file transfer protokol juga bisa. Nah, tapi era ini itu segera berubah, ya, segera berubah. Kita masuk ke dalam era yang namanya Internet of People. Jadi antar orang itu terhubung melalui jaring internet, ya. Ini mulai masuk ke era ini itu ketika Facebook ada, Twitter ada, WhatsApp, Instagram dan sebagainya, itu orang mulai berhubungan. Dan saya ingat persis ada yang bilang bahwa Facebook itu ketika awal-awalnya itu mempertemukan teman-teman yang lama tidak pernah berhubungan, ya. Jadi teman-teman lama mungkin kita nggak pernah ingat juga bahwa itu adalah satu sekolah dulu waktu SD, waktu TK. Nggak tahu tiba-tiba ketemunya di mana, ya, di Facebook, di media sosial. Dan akhirnya orang-orang yang lama nggak pernah ketemu di berbagai belahan dunia juga bisa ketemu, ya. Jadi Internet of People. Nah, ini masa-masa ini hari ini masih kerasa lah, ya, masih kerasa. Terlebih dengan munculnya beberapa aplikasi yang membuat media sosial ini semakin semarak. Nah, kemudian perkembangan tidak berhenti, ya, perkembangan tidak berhenti, itu masuk ke dalam satu era yang namanya Internet of Things, ya. Jadi rupanya yang berinteraksi melalui jalur internet itu nggak cuma manusia, ya, tapi perangkat-perangkat juga ingin bergabung di sana, ya. Jadi keberadaan mobile phone, lalu kemudian keberadaan perangkat-perangkat yang bisa dihubungkan secara wireless dan sebagainya, itu membuat era atau gelombang Internet of Things itu mulai membesar, ya. Lalu kemudian mesin dengan mesin itu bisa berkomunikasi, dan hari ini kita jangan heran kalau di beberapa industri ada mesin curhat dengan mesin, ya. Jadi bukan, kalau di media sosial kan orang curhat. Nah, kalau di ranah Internet of Things, nanti yang terjadi itu mesin bisa curhat dengan mesin yang lain. Soal apa? Soal ketika mereka berhadapan dengan permasalahan teknis. Jadi ketika satu mesin yang diinstal di Surabaya misalnya, seri yang sama dari mesin itu diinstal di Jakarta, ketika mereka yang ada di Surabaya itu ada masalah, maka dia tidak tiba-tiba berhenti berfungsi, ya. Dia mencoba untuk self recovery. Jadi dia mencoba untuk recover dirinya sendiri.
sebagai bagian dari first level support. Nah, dengan cara apa? Dengan cara dia mencoba berhubungan dengan data center yang ada di hostnya, untuk kemudian dia akan mencari tahu, kalau gejala-gejala seperti ini, maka solusinya, remedinya itu seperti apa. Nah, ketika dia mendapatkan informasi bahwa penanganan pertamanya itu harus seperti A, B, C, maka dia akan melakukan itu. Sehingga dia bisa melakukan restart, dia bisa melakukan rekonfigurasi, sehingga mesin tersebut itu bisa kembali beroperasi. Nah, kalaupun sampai tidak mampu beroperasi, barulah dia akan menghubungi engineer untuk melakukan perbaikan. Ya, nah di era Internet of Things itu banyak sekali hal yang bisa kita lakukan, terutama kalau teman-teman yang ingin mengembangkan bisnis itu, itu banyak banget, ya, banyak banget. Jadi sekarang kita bisa membuat perangkat-perangkat pintar, ya, beberapa perangkat pintar kita bisa buat begitu. Lalu kemudian ya kita bentuk startup begitu ya, kita jadikan satu bisnis kecil yang punya masa depan cerah. Nah, hari ini kalau kita membangun satu alat atau membuat satu alat yang kalau tidak bisa terhubung dengan internet dan tidak cukup pintar, itu masuk kategori peralatan yang sudah jadul, ya, sudah lewat masanya. Jadi kalau kita mendesain alat hari ini, kita harus pastikan bahwa dia punya kemampuan kekinian, ya. Jadi dia bisa terhubung dengan internet, kemudian dia juga pinter, ya. Nah, ini satu kunci lagi nih. Jadi alat hari ini itu harus pinter. Jadi robot harus pinter, perangkat rumah tangga juga harus pinter, ya. Nah, kita nanti akan melihat karena ini bagian daripada perkembangan daripada si Internet of Things ini. Nah, kemudian apa sih yang terdampak, ya? Apa sih yang terdampak oleh perkembangan daripada Internet of Things? Nah, yang pertama yang sangat terasa itu adalah smart home, rumah, ya. Jadi rumah kita itu menjadi rumah pinter. Jadi ketika tuan rumahnya belum datang, maka kondisi rumah itu dikondisikan, ya. Kondisi rumah itu dikondisikan sehingga ketika kita tiba, kondisi rumah itu sudah nyaman, ya, sudah nyaman. Nah, mungkin pertanyaannya adalah begini, kalau cuma sekedar nyaman, kayaknya itu hanya kualitatif, ya, hanya kualitatif. Nah, bagaimana kalau nyaman, tapi karena penggunaan listriknya besar, itu tagihan PLN jadi bengkak, ya. Nah, itu rasanya juga kurang pas begitu. Nah, tentunya sebuah perkembangan teknologi di satu sisi itu menawarkan kenyamanan, tapi di sisi lain dia juga harus mampu menekan biaya. Ya, saya ingat beberapa waktu lalu ketika memimpin satu pelatihan, itu beberapa teman sempat curhat ketika masa-masa istirahat, lalu dia bilang begini, Pak, kami kebetulan sedang menangani proyek apartemen katanya di kota Depok sana. Nah, lalu kemudian kasus di hampir semua apartemen itu masalah klasik sebetulnya, yaitu apa? Tagihan listrik bengkak, ya, tagihan listrik bengkak karena apa? Karena banyak penghuni yang ketika keluar rumah itu lupa matiin AC, ya, lupa matiin perangkat-perangkat yang memang harus dimatikan ketika tinggal. Nah, lalu minta solusi, kira-kira solusinya itu seperti apa? Nah, kalau pendekatannya adalah teknologi, maka ya kita kondisikan atau memanfaatkan IoT ini, Internet of Things ini. Dan ternyata setelah dilakukan, ya, lalu kemudian kita lakukan perhitungan secara cepat, ada benefit, ada manfaat dari sisi biaya, ya, dari sisi biaya. Nah, lalu kemudian mereka mendatangi pengelola apartemen, lalu kemudian ngobrol, Pak, ini satu gedung apartemen ini tagihan listriknya per bulan itu berapa? Nah, waktu itu pengelola bilang 300 juta katanya. Wow, ya, gede, ya, gede, 300 juta per bulan. Nah, lalu kawan kami yang waktu itu sharing di kantor itu bilang, Pak, bagaimana kita bagi hasil? Bagi hasil seperti apa? Maksudnya begini, kami akan invest teknologi untuk mengelola energi di apartemen ini, ya, mengelola energi. Lalu kemudian bagi hasilnya seperti apa? Ya,
pokoknya seluruh perangkat itu kami yang sediakan. Lalu setting semua kami yang lakukan. Nah, bagi hasilnya adalah begini. Kalau hari ini tagihan PLN itu 300 juta, kalau sampai tagihan bulan berikutnya tuh susut, ya turun, maka selisihnya itu untuk kami, ya selisihnya untuk kami. Nah, awalnya manajer itu berpikir, oke deh, ya kalau kurang selisihnya untuk kalian, kalau lebih kalian nombok. Jadi kalau setelah dipasang teknologi tagihannya bengkak begitu, nah teman-teman kita yang nombok. Nah akhirnya terjadi deal, dan kemudian kita semua setup perangkat-perangkat yang ada kita setup, dan akhirnya tagihan bulan berikutnya itu 120 juta. Jadi dari 300 juta susut menjadi 120 juta. Nah, sekarang giliran pengelolanya yang ngomel. Wah, tahu begini, nggak jadi deh perjanjiannya. Karena dia melihat bahwa angka susutnya itu sedemikian besar. Dari 300 menjadi 120. Nah, ini yang harusnya terjadi ketika ada teknologi yang masuk. Ketika kita menggunakan teknologi. Jadi bukannya nyaman, tapi kemudian tagihan bengkak, nggak begitu. Ya, jadi ketika kita memanfaatkan teknologi, itu seyogianya kualitas itu naik, tagihan, cost itu turun. Ya, nah itu adalah penggunaan teknologi yang tepat. Ya, jadi satu sisi yang disentuh adalah home, ya, smart home. Nah, saya nggak akan cerita lebih jauh karena ini nanti ada sesinya khusus tentang smart home ini berikut dengan demo-demonya, ya. Nanti di sesi yang berikutnya. Lalu yang kedua itu adalah smart city, ya, kota pintar. Jadi di sana terjadi apa? Terjadi pengelolaan sumber-sumber energi yang efisien. Ya, hari ini kalau kita melihat bahwa ketika langit sudah terang, lampu penerangan jalan umum masih nyala, ya. Lalu apalagi pengelolaan sampah, ya seringkali kita bisa melihat bahwa di ujung-ujung kota di banyak ruas jalan itu sampah-sampah itu menumpuk. Nah kalau kita bicara soal smart city, maka sistem itu sudah harus bisa mengkondisikan kapan menjemput sampah, ya ketika sampah sudah menumpuk, sistem juga tahu sehingga truk pengangkut langsung melaju ke sana, rute daripada perjalanan truk pengangkut juga semua itu diatur melalui teknologi, ya sehingga kenapa harus ke titik A dulu ke B, nggak B dulu baru ke A. Nah itu semuanya dikemas dalam sebuah solusi smart city, ya. Nah kemudian yang lainnya itu adalah wearables, ya. Nah ini pernak-pernik yang mungkin ada beberapa dari kita juga sudah pernah pakai ya, atau hari ini juga pakai gitu. Jam tangan yang sekarang bukan lagi hanya sekedar menunjuk waktu, ya, tapi juga bisa menunjukkan berapa sih detak jantung kita, ya, berapa sih tekanan darah kita, sehingga kalau ada kejadian sesuatu maka bisa ada notifikasi, ya, ada notifikasi. Nah, kalau kita perhatikan, ya, di satu sisi untuk kenyamanan lingkungan, Internet of Things ini support, juga untuk early warning system, ya, apa namanya tuh peringatan dini, itu juga harus support, ya. Nah, beberapa waktu lalu ada satu peserta pelatihan yang sama ketika jam istirahat kita ngobrol, dia bilang begini, Pak, ibu saya tiba-tiba seperti orang linglung, ya, ibu dia itu secara tiba-tiba itu seperti orang linglung. Lalu setelah dibawa ke rumah sakit, ternyata ada pembuluh darah di dekat telinga yang pecah. Ya. Jadi masih bisa jalan tapi seperti linglung, ya, seperti linglung. Nah, kemudian untung segera ditangani. Setelah ditangani akhirnya bisa sembuh. Nah, waktu dia bicara begitu, saya berpikir kalau ada atau kalau kita bisa membuat peringatan dini untuk masalah kesehatan, maka BPJS itu tidak akan kewalahan, ya.
BPJS nggak akan kewalahan. Karena apa? Karena kita bisa melakukan tindakan preventif, pencegahan. Jadi kalau misalnya ada tekanan darah tiba-tiba naik begitu, sistem itu sudah langsung memberikan notifikasi, ya, notifikasi bahwa tubuh Anda itu ada kondisi yang perlu segera diperiksakan. Ya, jadi penanganannya pun akan lebih mudah dibandingkan kalau sudah masuk ke dalam tahapan pengobatan, perawatan dan sebagainya, ya. Nah, ini masuk kategori wearables dan keberadaan Internet of Things itu akan membantu dalam memberikan peringatan dini. Oke, lalu yang berikutnya, saya akan memberikan beberapa contoh, ya, memberikan beberapa contoh supaya kita semua bisa paham, bisa tahu sebetulnya bagaimana Internet of Things ini bekerja. Nah, kalau kita melihat di gambar, ya, ini ada sebuah gambar waker, ya. Mungkin kalau kita melihat waker seperti ini, ya mungkin ada yang bilang, wah di rumah saya juga punya 5. Nah, betul, ya, betul. Maksudnya waker ini begini, waker ini terhubung dengan pusat data, ya, terhubung dengan pusat data. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, kalau besok pagi kita atau saya lah, kalau besok pagi saya akan melakukan perjalanan menggunakan jasa transportasi kereta api. Karena perjalanan menggunakan kereta api itu jam 7 pagi, maka saya harus bangun jam 5 pagi. Karena perjalanan menuju stasiun perlu waktu kurang lebih 1 jam. Oke. Nah, kemudian alarmnya itu saya setel pukul 5. Jadi pukul 5 alarmnya saya setel. Nah, tiba-tiba kereta api yang saya akan gunakan itu mengalami delay, penundaan 30 menit. Ya, 30 menit. Nah, waker ini tidak akan bunyi di pukul 5. Dia akan bunyinya di pukul 5.30. Ya. Jadi memberikan istirahat yang lebih panjang kepada kita, ya. Nah, bagaimana dia bisa tahu? Ya, karena dia terhubung dengan pusat data. Dia terhubung secara Internet of Things ke pusat data daripada penyelenggara transportasi kereta api. Ya. Nah, ini satu contoh yang cukup sederhana tapi sangat berguna. Karena apa? Karena banyak dari kita ketika sudah tiba di stasiun atau sudah tiba di bandara, ternyata wah delay. Ya, mending delay cuma 5-10 menit. Itu seringkali delay 2-3 jam gitu loh. Ya. Lalu kemudian akhirnya sedikit ngedumel. Wah, kalau gitu tadi nyantai dulu di rumah, ya. Ya. Kalau menggunakan perangkat-perangkat seperti ini, kita akan tertolong, ya. Kita akan tertolong. Kita bisa berangkat sesuai dengan delay yang terjadi. Lalu yang berikutnya, ya, kalau kita lihat di sini, ini hanya payung biasa sebetulnya, ya, kelihatannya hanya payung biasa. Nah, payung ini itu dilengkapi dengan yang namanya indikator. Jadi payung ini secara komunikasi dia mampu berkomunikasi dengan pusat data BMKG. Jadi payung ini kita letakkan di dekat pintu karena begitu kita akan keluar, kita nanti akan mempertimbangkan bawa payung apa enggak, ya. Dan ketika dalam waktu 30 menit ke depan itu akan hujan, ya, maka payung ini akan memberikan blink, ya, dia akan memberikan indikator. Jadi ketika kita akan keluar rumah melihat, ini payung ini tiba-tiba ngedip-ngedip, oh, berarti hari akan hujan gitu loh. Maka kita bisa berangkat keluar rumah membawa payung ini. Nah, terkait dengan hubungannya dengan BMKG, nah ini saya coba sharingan juga pengalaman-pengalaman kemarin. Jadi kemarin ini sempat ada juga meeting lah di tempat kami, yaitu teman-teman yang senang ngoprek motor, ya, tapi motornya motor balap. Jadi ketika itu mereka memodifikasi kendaraannya, kemudian dipakai berlomba di Makau, ya, di Makau. Lalu setelah lomba mereka dapat juara 1. Wah, senang sekali, ya, senang sekali. Lalu ketika mereka juara di Makau, mereka bilang, Pak, kita mau ikut lomba di Jepang,
ya, di Jepang. Nah, selesai lomba di Jepang, dia datang ke Bandung, ya, lalu kemudian curhat-curhatan di sini. Lalu kemudian dia bilang begini, Pak, kemarin di Jepang itu saya punya data nih. Ayo kita kita diskusikan supaya ketika lomba di negara lain di tempat berikutnya itu bisa lebih baik. Oke, saya tanya apa yang terlihat atau apa yang didapat, pengalaman apa yang didapat ketika di Jepang? Pak, ada yang aneh katanya. Ada yang aneh. Anehnya kenapa? Ketika lomba itu akan dimulai, tim dari Jepang, ya, ini dalam kondisi cuaca cerah, tim dari Jepang itu mengganti ban kendaraannya itu menggunakan roda basah. Jadi ban yang memang dikhususkan untuk jalanan basah. Nah, tim-tim lain itu ya heran-heran aja gitu loh. Kok bisa-bisanya tim Jepang pakai roda basah sementara yang lain pakai roda kering, karena matahari ketika itu cukup terik. Tapi ternyata ketika balapan yang dilakukan selama sekitar hampir 2 jam, dalam 30 menit itu turun hujan. Ya, turun hujan sehingga peserta-peserta lain yang menggunakan ban kering itu kerepotan semua, mereka nggak bisa lari. Nah, tim Jepang ini yang akhirnya unggul. Lalu, oh ya kalau begitu mereka sudah memanfaatkan Internet of Things. Jadi data-data dari BMKG dan lainnya itu mereka tuh kompilasi, ya, mereka kompilasi sehingga bisa memberikan solusi yang terbaik untuk lomba saat itu, ya. Nah ini cerita lah ya, cerita dari kemarin ketemu sama beberapa orang teman. Nah lalu yang berikutnya apa? Ini, ya, ini yang paling gampang lah untuk urusan minum obat, ya, untuk urusan minum obat. Nah, seringkali kan kalau dokter ngasih resep, Bapak, Ibu, ini obatnya diminum ya, 3 kali, 1 tablet, begitu. Nah, alat ini itu akan mengingatkan kita untuk minum obat. Jadi, setiap jam tertentu, dia akan memberikan notifikasi. Ya, notifikasi. Nah, tapi, notifikasinya itu nggak cuma diterima oleh pasien, tapi juga dia ngirim notifikasi ke dokter yang bersangkutan. Sehingga pasien itu ketika berkunjung kembali ke dokter, lalu kemudian dia mengeluh, "Dok, ini kok kenapa diberi obat sama dokter kok nggak manjur ya? Kok nggak sembuh ya?" Nah, dokter itu tahu, ya, kalau ternyata Bapak atau Ibu itu lalai minum obat, ya. Jadi nggak bisa mengelak karena apa? Karena sistem yang sudah mengatur. Ya, sampai ke hal-hal detail seperti itu, lalai minum obat pun bisa ada notifikasi, ya, notifikasi ke dokter. Oke, lalu kemudian ini sebetulnya mainan yang agak lucu ya. Biar di beberapa tempat di luar ini dijualnya tuh di tempat-tempat keramaian, jadi bukan di toko ini. Jadi maksudnya gini, kalau kita lihat di sana itu ada gambar piringan, ya, ada gambar piringan. Nah, piringan ini bisa berputar, ya, bisa berputar. Nah, dia akan berputar itu untuk menunjukkan lokasi-lokasi di mana orang-orang dekat kita itu berada, ya. Contoh misalnya Bro Doni sedang bepergian ke Singapura, ya. Maaf ya, Bro Doni, namanya dipinjam ya. Jadi sedang berpergian ke Singapura. Nah, yang di rumah itu tentu pengen tahu dong, beliau itu apakah ada di hotel atau sedang di Marina Bay Sands atau sedang kuliner. Nah, piringan ini itu akan berputar, ya, dia akan berputar menunjukkan posisi, oh sedang nginep di hotel, oh dia berputar lagi, oh ini sedang kulineran, ya, di daerah mana begitu. Nah, jadi dengan melihat ini, orang-orang tercinta kita yang sedang berada di mana itu bisa tahu posisinya, ya, bisa ketahuan posisinya, sehingga orang di rumah nggak usah teleponan, lihat alat ini aja udah tahu kok, ya, kecuali perangkat sensornya itu ditaruh di hotel, jadi ya mau nggak mau ininya nggak berfungsi. Oke,
Lalu yang berikutnya, ya. Nah, ini saya sengaja menampilkan gambar ini karena kebetulan beberapa waktu yang lalu saya pernah bimbing skripsi satu mahasiswa yang temanya itu tentang ini. Jadi mahasiswa ini bilang bahwa dia punya peternakan sapi. Lalu kemudian dia ingin tahu kesehatan dari sapi-sapinya, ya. Lalu kemudian produksi susunya seperti apa. Nah, caranya gimana? Caranya setiap sapi dikalungin alat, ya. Jadi sapinya dipasang kalung, lalu kemudian kalung itu dipasangin alat, ya. Jadi di sana ada sejumlah sensor dan sebagainya. Nah, kemudian di komputer atau di HP kita bisa monitor. Jadi dari sekian ratus sapi yang ada, itu berapa banyak yang kondisinya itu memang harus diperhatikan, ya, karena kesehatannya terganggu, dan berapa banyak yang kondisinya itu cukup sehat. Karena kalau dokter hewan saja memeriksa sekian ratus sapi satu persatu itu repot banget, ya, repot banget. Tapi dengan penerapan Internet of Things, maka perangkat pintar yang kita tempatkan di setiap sapi itu akan melakukan monitoring 7 kali 24 jam, ya, 7 kali 24 jam. Itu akan dimonitor, sehingga ketika ada kejadian sesuatu, maka alat ini akan mengirimkan peringatan atau notifikasi, ya, notifikasi. Oke, nah kita akan melihat yang berikutnya. Saya akan menyampaikan dua demo singkat, ya, mungkin teman-teman nanti bisa monitor. Tadi saya sudah rekam dulu karena supaya tidak tersendat, ya, supaya tidak tersendat. Oke, kita sama-sama akan melihatnya. Suara demonya memang tidak kedengaran, Pak? Atau gimana? Oh, suaranya nggak kedengaran, Pak? Iya, suaranya tidak terdengar. Oke. Jadi alat ini dikondisikan untuk memberikan notifikasi ketika ada tamu yang datang, sementara kita sendiri itu nggak di rumah, ya. Jadi di sini kita menggunakan satu alat, kemudian dia pasang beberapa tambahan alat pendukung, ya. Lalu kemudian kita akan menggunakan smartphone kita untuk memonitor, ya, sekaligus berkomunikasi dengan alat ini. Nah, dalam contoh ini ada orang yang menekan tombol, ya. Ketika tombol ditekan, kita melihat ada indikator lampu yang menyala, dan kita akan melihat juga di layar itu akan muncul tulisan notification, ya. Nah, misalnya sekarang kita ingin tahu yang datang itu siapa. Nah, ya, jadi foto daripada orang yang datang itu bisa kita lihat di layar. Nah, kebetulan alat ini tidak dipasang kamera, sehingga karena waktu persiapan tadi agak mepet, jadi saya menggunakan foto yang di-copy ke dalam alat. Ya, jadi begitu di smartphone itu kita tekan get image atau ambil foto, maka foto itu akan muncul di layar. Nah, lalu yang kedua, ya, itu yang ini, ya. Jadi yang kedua ini bagaimana kita mengontrol, ya, mengontrol peralatan yang ada di rumah, ya, menggunakan smartphone. Lalu kita akan melihat juga bagaimana komunikasi, ya, bagaimana si smartphone ini berkomunikasi dengan alat tersebut. Nah, pada alat ini itu terpasang beberapa bagian, ya, ada sensor, ya, yang warna biru itu sensor suhu dan kelembaban. Lalu ada juga sejumlah lampu di sana,
ya, juga ada sebuah buzzer untuk mengindikasikan bunyi, ya. Nah, posisi daripada temperatur dan juga kelembaban itu bisa kita monitor melalui handphone. Juga ketika kita membutuhkan aksi berupa menyalakan lampu begitu ya, atau membunyikan buzzer, itu juga kita bisa lakukan melalui handphone. Ya, jadi yang perlu kita lakukan pertama adalah kita berhubungan dengan server. Ya, jadi kita konfigurasi smartphone-nya agar bisa terhubung dengan server. Nah, kemudian di sini kita mencoba untuk memberikan perintah. Ya, jadi kita coba untuk memberikan perintah agar smartphone dengan alat itu bisa berhubungan, ya, bisa berhubungan. Smartphone-nya bebas ya Pak Kris ya? Kenapa? Smartphone-nya bebas atau khusus Pak? Sebentar Pak, ini soalnya suaranya kalau di kami muncul, jadi suara Bro Doni agak overlap Pak. Oke, siap. Nanti Pak. Oke. Yang berwarna merah. Nah, kita lihat lampu merahnya menyala. Yang menyalakan lampu warna hijau dengan pesannya juga sama. Nah, kita lihat lampu hijau menyala. Kemudian kita coba mungkin buzzernya nggak terlalu kedengar, tapi dia bunyi. Oke, jadi itu adalah sebuah demo singkat terkait dengan contoh ya,
contoh Internet of Things. Jadi kalau kita mau buat sebetulnya nggak terlalu rumit. Cuma kalau kita cermati lagi, maka apa yang kita perlu siapkan adalah satu perangkat, kedua itu adalah kemampuan memprogram. Hari ini programming itu menjadi salah satu kompetensi, ya menjadi satu kompetensi. Jadi kalau orang bilang dulu hanya calistung, membaca, menulis dan berhitung, hari ini pemrograman itu menjadi salah satu kompetensi, ya. Jadi kalau kita bergerak ke depan tanpa ada bekal programming, ini memang agak sedikit repot. Makanya pada kesempatan ini kami mengajak teman-teman, ayo kita luangkan waktu, kita belajar programming, supaya kita bisa menjadi pemenang di era teknologi seperti hari ini. Oke, saya akan tuntaskan dengan beberapa slide tersisa. Ya, jadi ketika kita bicara Internet of Things, maka kita bicara tentang jaringan, ya. Kita bicara tentang jaringan. Ketersediaan jaringan yang menghubungkan antar device, antar alat itu harus ada. Nah, hari ini bisa pakai Wi-Fi kalau itu di rumah, atau menggunakan jaringan GSM kalau kita mobile, ya. Lalu kemudian keberadaan devices-nya, peralatannya. Dan peralatan terkait dengan apa yang tadi saya contohkan, hari ini kalau kita cari di pasaran, itu banyak sekali, ya. Banyak sekali dan harganya relatif nggak mahal, ya, nggak mahal. Nah, kemudian yang berikutnya, ya, yang berikutnya adalah data, ya, data. Jadi semuanya itu ada data. Jadi ketika Oke, suara saya masih tidak terdengar ya. Ini ada suara. Oke. Nah, aman Pak, aman. Cuma saya pikir tukang bakso lewat. Oke. Jadi data. Nah, Internet of Things itu pasti erat hubungannya dengan data, ya, erat hubungannya dengan data. Jadi kalau kita lihat ya, setiap sensor mendeteksi sesuatu, maka dia menghasilkan data. Lalu kalau di dalam rumah kita ada sekian puluh sensor, kita bisa bayangkan berapa banyak data yang mereka provide. Nah, data-data ini kita bisa olah lebih lanjut, itu untuk memetakan yang namanya tuh kebiasaan. Sehingga kebiasaan kita sehari-hari dalam menyelamatkan lampu, misalnya itu yang paling gampang, itu akan diproses secara cerdas. Sehingga tanpa kita harus satu hari nanti ketika prosesnya itu sudah berjalan sekian lama, maka tanpa kita harus menyelamatkan lampu sendiri, maka kebiasaan kita itu bisa diikuti oleh sistem. Ya, bisa diikuti oleh sistem. Oke. Lalu yang berikutnya, dalam perkembangannya Internet of Things, IoT, itu nanti akan berkolaborasi dengan yang namanya AI. Ya. Jadi IoT dan AI itu bersinergi, berkolaborasi. Sehingga kita akan menemukan banyak sekali titik-titik pintar yang ada di sekitar kita. Ya, bukan sekedar rumah pintar yang sekedar kita datang lampu menyala, AC sudah menyala, enggak seperti itu. Tapi juga bisa mengikuti kebiasaan kita. Ya, kebiasaan kita seperti apa. Nah, sistem itu bisa menyediakan fasilitas dan support seperti itu. Oke, itu adalah bagian terakhir dari sesi sharing saya. Semoga teman-teman bisa menangkap intisari dari apa yang disampaikan. Dan waktu selanjutnya saya serahkan ke Bro Doni. Terima kasih untuk waktunya. Baik, terima kasih Pak Kris sudah memberikan paparan yang luar biasa. Bapak Ibu, teman-teman semua, walaupun saya tidak bisa mendengarkan suaranya, mari kita berikan tepuk tangan dulu buat Pak Kris, ya. Saya bisa lihat gambarnya. Ibu harus semangat sih kalau tepuk tangan, walaupun pakai masker ya Bu ya. Baik, terima kasih. Pak Kris, kita ada waktu banyak nanti sebelum closing untuk saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu peserta bisa bertanya langsung. Nah, sambil mempersiapkan diri Bapak Ibu kalau ingin bertanya, silakan nanti raise hand atau boleh chat ya di kolom di fitur chat. Nanti host akan membantu untuk menginformasikan ke saya siapa yang akan bertanya langsung.
Nah, tapi sebelum itu, Pak Kris, ini juga salah satu keunggulan dari teknologi, bahwa kita bisa melakukan teleconference, bisa melakukan webinar dari ujung manapun di muka bumi ini. Saya sendiri tempatnya sedang berjauhan, tidak seperti sesi pertama sebelumnya, kami berkumpul satu tempat, tapi sekarang saya berada di Jakarta Pusat, dan tepatnya di stasiun televisi, dan di sebelah saya juga sudah siap tokoh yang sudah tidak asing lagi, ini the mother of robot Indonesia, ya. Ibu robot Indonesia, ya. Jadi sebelum saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya, mari kita dengarkan dulu apa yang ingin disampaikan oleh Ibu Julie Sindrawan sebagai CEO Rumah Robot Indonesia, khususnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan kita hari ini. Baik, ini saya silakan. Halo. Oke. Tapi namanya ikut nonton tadi. Terima kasih buat semua partisipan dari kayaknya sampai Merauke nih, bukan hanya Medan, sampai Merauke, Pontianak. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih dari Sekolah Angkasa. Saya lihat banyak sekali guru-guru. Kita excited ya menyambut masa yang baru anak didik kita. Rasanya Indonesia di bumi ratakan. Di bumi ratakan sama dengan dunia. Kita berpatu, kita melesat sama dengan dunia. Jadi anak-anak yang di Singapura, teman-teman saya juga mengalami yang sama, video tutorial. Jadi kita tidak kalah dengan luar negeri. Jadi nanti bulan Juli ya kita mulai sekolah, itu kita sudah sama nih peringkatnya. Jadi tinggal Indonesia tidak kalah lagi. Kita terus maju ke era yang baru, era digital, menuju society 5.0. So, terus banget, kita masih sesi kedua. Sesi ketiga itu tentang smart home, saving the energy. Sesi keempat nanti tentang smart cities. So, terus bergabung untuk mempelajari lebih dalam IoT. Terima kasih sekali, Next Visit. Terima kasih, Pak Kris. Iya. Boleh tepuk tangannya dong buat Bu Juli. Ya. Terima kasih. Ya, Pak Kris, terima kasih masih tetap setia bersama kami, Bapak Ibu, seluruh peserta juga, dan kini tiba saatnya Anda yang ingin bertanya, silahkan memberikan tanda, boleh dengan raise hand, ya, atau mengisi di kolom chat. Nanti saya akan langsung memandu apabila ada Bapak Ibu yang ingin bertanya. Oke, silahkan. Sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan. Saya sebenarnya kalau ikut materi Pak Kris itu banyak sekali yang mau saya tanya, tapi nanti saya dibilang moderator egois ya, tidak memberi kesempatan kepada peserta. Pak Kris, dari faktor security-nya Pak, kalau kita bicara bahwa sekarang sebenarnya negara kan sudah tanpa batas ya Pak ya, sudah tanpa sekat, dengan akses internet yang semakin cepat, bandwidth-nya oke, infrastrukturnya semakin bagus. Nah, bagaimana dengan kita as a nation sebagai bangsa soal security, keamanan data yang merupakan rahasia negara atau data pribadi yang sebenarnya itu juga tidak bisa menjadi konsumsi publik atau bahkan menjadi konsumsi negara lain yang mereka bisa masuk tanpa kita melindungi keamanan data dalam negeri kita. Apa yang bisa Pak Kris sampaikan soal ini? Silakan. Jadi terkait dengan security, sebetulnya ketika teknologi itu berkembang, maka banyak sisi yang turut berkembang. Ya, sekali lagi, ketika teknologi itu berkembang, ada banyak sisi yang turut berkembang dan juga harus dikembangkan. Nah, salah satunya itu adalah cyber security. Jadi ketika kita bicara peralatan yang sudah terhubung dengan internet, maka peran yang namanya cyber security itu harus maksimal. Karena bila tidak, yang namanya saya sering menyebutnya itu the demit internet, Pak. Jadi makhluk-makhluk yang ada di internet sana yang kerjaannya memang melakukan hacking, ya, tapi lebih tepatnya itu melakukan cracking, ya, karena sifatnya merusak. Nah, cyber security akan memberikan satu firewall, ya, satu tembok di mana temboknya dengan sekian kerapatan supaya mereka itu tidak bisa masuk. Nah,
Namun di banyak kesempatan seringkali kita tuh lupa, ya, seringkali kita lupa bahwa perangkat yang sudah kita kembangkan, yang kita sudah upayakan bisa terhubung dengan internet, kita lupa memasang yang namanya firewall tadi. Akibatnya apa? Akibatnya adalah datanya kemana-mana. Ya, kemarin mungkin kita pernah mendengar data satu e-commerce itu bocor dalam tanda petik, ya. Lalu kemudian semalam saya juga dapat berita ada sebuah media sosial yang sudah menampung sekian banyak warga di sana juga bocor. Lalu kemarin juga data COVID saya dengar di media kan katanya bocor gitu, dijual gitu. Nah, hari ini kalau kita bicara security memang amat sangat penting, Pak. Karena data itu menjadi satu barang yang dicari, ya, yang dicari oleh orang. Nah, makanya ketika mereka sudah mendapatkan, itu mereka bisa jual, ya, mereka bisa jual. Makanya ketika data itu terhubung dengan internet, maka kita perlu kehati-hatian dengan cara melengkapi dengan tembok-tembok yang bisa mengawal agar supaya data kita tidak ya Pak. Termasuk data perbankan Pak yang bisa diperjualbelikan. Betul. Ya, mungkin bukan data dalam artian valuasinya ya, tapi data nasabah ya. Terutama data kartu kredit lah. Bro Doni udah tahu persis tuh. Ya. Betul, Pak. Oke, Pak Kris, sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, karena saya sendiri tadi bisik-bisik sama Bu Juli kan, ini materinya Pak Kris ini ya, sangat-sangat kompleks dan simple, mudah dipahami. Saya sendiri istilahnya sangat awam tentang teknologi, robotik atau internet. Ternyata dengan melihat slide yang Pak Kris sampaikan, itu langsung lagi dengan paparan yang Pak Kris sampaikan. Nah, saya berharap mudah-mudahan Bapak Ibu peserta yang lain juga sama dengan saya, ya kan? Mudah sekali dicerna apa yang Pak Kris sampaikan. Tapi kalau masih ada yang penasaran, boleh langsung bertanya kepada Pak Kris. Nanti saya berikan kesempatan nanti. Dan saya juga nanti boleh ingin bertanya dengan mungkin satu atau dua perwakilan dari sekolah ya, yang mungkin bisa sharing di sini nanti ya. Oke, Pak Kris, ada beberapa catatan dari saya mewakili pertanyaan-pertanyaan yang dititipkan ke saya. Tadi Pak Kris sempat menyampaikan soal kita harus punya kompetensi dasar lah ya. Nah, artinya begini, kalau teknologi sudah secanggih ini, internet juga sudah menjadi teman kita sehari-hari, ya, perangkat yang kita gunakan dalam kehidupan kita, tadi ada smart home, ya kan, smart city, dan seterusnya. Lalu sebagai warga, sebagai user, sebagai pengguna, harusnya ada kompetensi dasar minimum dong, Pak. Paling tidak, apa sih yang harus dikuasai sebagai kompetensi dasar kita pengguna teknologi tersebut, Pak Kris? Oke. Nah, ketika kita berada dalam era teknologi seperti hari ini, Pak, maka kita harus mencoba untuk menurunkan level kita. Ya, maksudnya begini. Ketika kita berhadapan dengan alat, maka kita tidak mungkin memaksa alat itu bisa berpikir sebagaimana kita berpikir. Nah, yang bisa kita lakukan, karena teknologi itu adalah produk dari manusia, maka kita sebagai user itu mencoba mengatur cara kita bernalar, itu sebagaimana alat itu berpikir dalam tanda petik. Karena teknologi itu punya pattern. Ya, ketika dia bekerja, itu punya pattern, punya yang namanya tuh logika-logika yang sebetulnya bisa kita runut. Nah, ketika pola pikir kita sudah terbiasa dengan bagaimana teknologi itu bekerja, maka harusnya kita udah nggak lagi nggak punya masalah lagi ketika kita akan mengikuti perkembangan teknologi itu. Jadi baik sebagai user maupun sebagai developer pengembang. Gitu, Pak.
Silakan Pak, mungkin suaranya. Sorry. Ini kan sampai lupa di unmute. Pak Kris, banyak catatan yang harus saya sampaikan karena ada beberapa pertanyaan yang langsung dititipkan ke saya. Saya habiskan dulu Pak Kris ya. Ini tadi Pak Kris sempat menyebut soal smart. Nah, tapi kalau di the smarter country itu atau the big three lah Pak Kris, dari sisi penguasaan teknologi dan internetnya itu kira-kira negara mana saja dan dasarnya apa Pak Kris? Maaf Pak, bisa diulang? Tadi putus-putus suaranya. Mute. Bisa diulang pertanyaannya? Tadi putus Pak, suaranya putus-putus. Bro Doni bisa dengar? Halo Pak? Ya, tadi suaranya putus-putus Pak. Oh, suara putus-putus, sorry. Ya. Saya ulangi Pak. Yuk. Oke, tadi Pak Kris kan sempat menyinggung soal smart city gitu kan. Nah, tapi kalau kita bicara dalam konteks negara, misalnya smart country gitu, ada nggak sih misalnya the big three negara-negara yang bisa jadi rujukan Indonesia, kemudian kita bisa belajar lebih dalam tentang bagaimana negara itu menjadi smart country dalam hal penguasaan teknologi, internet, dalam kehidupan negara itu sehari-hari Pak Kris? Ya, kalau bisa menyebut tiga, ya sebetulnya tadi di awal sudah ada satu slide-nya Pak, salah satu pelopor daripada 5G ya. Yang pertama itu jelas kita tidak bisa pungkiri bahwa banyak teknologi itu lahir dari negara paman Sam, ya. Jadi Silicon Valley itu tidak pernah berhenti dalam melahirkan penemuan-penemuan, terlepas penemuan itu besar atau kecil. Ya, bahkan beberapa waktu lalu saya punya data dalam setiap 30 detik kalau kita mau urut itu mereka tuh bisa melahirkan penemuan-penemuan di Silicon Valley sana. Ya, terlepas sekali lagi penemuannya besar atau kecil, kepake atau enggak gitu loh. Ya, tapi paling tidak itu mereka bisa melahirkan dengan kecepatan seperti itu. Nah, lalu kedua itu China, ya, China. Nah, mereka dari sisi penyiapan SDM itu sangat-sangat mumpuni. Terlebih ketika berapa tahun lalu, itu mereka berusaha untuk mengutus tenaga-tenaganya untuk belajar di banyak negara. Kemudian setelah mereka menyerap, mereka kembali kemudian membangun negaranya. Lalu Korea Selatan, ya, Korea Selatan ini juga cukup mumpuni dalam pengembangan smart, ya, baik itu smart city, lalu juga mereka juga sudah punya desain yang namanya smart factory dan sebagainya. Negara Eropa, mungkin negara Skandinavia kali ya, yang beberapa di antaranya itu sudah masuk ke dalam smart ini, ya. Nah, tapi kalau tadi Bro Doni menyampaikan tentang isu smart country, hari ini sebetulnya smart country belum ada definisinya, Pak. Ya, belum ada definisinya. Jadi baru sampai smart city. Sekali lagi, smart city ini mungkin tadi saya akan mengulang secara cepat apa yang tadi disampaikan, bahwa smart city bicara pengelolaan energi, lalu pengelolaan waste, ya, sampah, lalu bagaimana sistem transportasi itu dikondisikan sedemikian sehingga masyarakat itu bisa enjoy, menikmati semua smart yang ada. Itu aja, Bro. Oke. Pak, tadi ada yang terlewatkan soal kompetensi dasar pengguna internet, Pak. Perlu nggak semacam standar kompetensi nasional Indonesia khusus bagi internet user di Indonesia? Kalau bicara poin itu, saya lebih setuju kompetensinya bukan internet, tapi kompetensinya itu programming, Pak. Ya, jadi bagaimana kita bisa memprogram komputer. Karena hari ini kalau kita sekali lagi bicara soal peralatan, hampir semuanya itu programmable, Pak.
Ya, hampir semuanya programmable. Jadi kalau dulu-dulu kita mungkin anak-anak waktu kita dulu lah masih kecil, kita dapat hadiah boneka ya yang kelihatan pintar bisa bergerak-gerak, lalu kita sempat iseng, kemudian kita bongkar, ternyata banyak sekali perangkat elektronik di sana. Hari ini kalau kita lihat perangkat elektroniknya itu minimal sekali, Pak. Jadi hanya berupa chip, hanya saja chip itu bisa kita program. Nah, makanya kompetensi dalam bidang programming ini sudah nggak bisa ditawar. Ya, sudah nggak bisa ditawar. Jadi, sempat ada yang tanya, teman-teman dari kalangan pendidikan, usia berapa yang sebaiknya anak itu diberikan pelajaran programming? Ya, yang paling ideal itu kelas 5 SD. Ya, jadi kelas 5 SD itu yang namanya pembelajaran pemrograman itu sudah masuk ke dalam materi yang serius. Nah, sebelum itu, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 3, itu mulai belajar membangun logika berbasis teknologi. Ya, sehingga ketika beranjak dengan beranjaknya usia, cara berpikirnya itu sudah algoritmis, Pak. Jadi begitu menemukan ada sesuatu masalah di dalam perangkat, dia sudah tahu, oh, cara kerjanya begini, berarti kalau ada masalah di sini, maka solusinya itu adalah seperti ini. Itu, Pak. Berarti nanti soal calistung yang Pak Kris tadi bilang itu harus diubah ya Pak ya. Kita anak-anak, nah jadi tidak harus lagi calistung Pak, calistung pro. Jadi pro. Betul. Oke, masih banyak Pak titipan pertanyaan ke saya ya Pak. Tapi saya berikan kesempatan dulu kepada audiens yang mungkin ingin bertanya langsung. Silakan, saya cek dulu ya. Siapa yang mau langsung bertanya? Oh ini ada Hadriansyah. Silakan Pak Hadriansyah, boleh sudah nyala ya? Oh ya, ini sudah nyala. Silakan Pak, di-unmute dulu, Bapak boleh langsung bertanya kepada Pak Kris. Pak Hadriansyah, di mana posisi Pak? Ya Pak, terima kasih Pak atas waktu yang sudah diberikan saya. Saya dari STIMIK Pak, Tarakan. Kaltara, Provinsi Baru Pak, terjauh tertinggal. Ya kebetulan Provinsi Kaltara ini juga baru-baru dalam perkembangan teknologi ini baru-baru juga, jadi artinya Tarakan khususnya karena Tarakan ini visi misi Pak Wali sekarang itu adalah menjadi kota cerdas atau smart city dalam pengembangan SDM. Nah di sini tadi ada yang sudah disampaikan Pak Kris, Pak Kris tadi sudah menyampaikan bahwa untuk pembelajaran anak kelas 5 SD ataukah minimal ya. Nah, alhamdulillah kami sebenarnya sudah lama mengenal beliau sejak tahun 2009. Kami berkat ilmu beliau kami alhamdulillah semua ilmu-ilmu yang kami dapat dari beliau kami terapkan di Kaltara ini, khususnya di Tarakan. Nah, kami Pak Kris mau Halo Pak. Ya, putus ya. Sepertinya terputus ya. Oke, kita coba menghubungi kembali Pak Hadriansyah. Tapi tadi sepertinya beliau menyatakan sudah sempat berinteraksi dengan Pak Kris ya sebelumnya Pak ya. Ya, jadi teman-teman di Tarakan itu tuh ketika akan mulai berubah haluan. Pak, maaf ya. Tadi. Oh, silakan. Oh iya. Oke, lanjut dulu Pak. Tadi putus Pak. Tadi putus. Silakan. Ya. Jadi yang mau ditarakan ini, ya Pak, bisa didengar Pak? Halo? Cukup, silakan Pak. Ya, jadi kalau ditarakan ini Pak, ya, sudah pelaksanaan yang namanya Smart City, hanya saja mungkin dari fasilitas internet. Nah, apakah ada solusi Pak Kris untuk menyikapi masalah internet ini?
Mungkin karena mungkin ada alat yang bisa menangani bahwa tidak harus tidak harus dilakukan bandwidth yang besar sehingga smart city ini tetap jalan. Karena di Tarakan ini jujur saja itu masih minim dengan adanya fasilitas internet. Ya, misalnya ada daerah-daerah khusus misalnya. Khususnya di tempat saya itu masih minim lah dengan bandwidth sehingga tidak bisa diterapkan tidak bisa diterapkan sepenuhnya untuk smart city ini. Salah satu contoh kasus yang sekarang ini adalah karena kami juga sudah kerjasama dengan pemerintah kota bahwa alhamdulillah kami dikasih kepercayaan untuk membangun smart city yang ada di Kota Tarakan. Hanya saja yang itu tadi Pak, masalah fasilitas internet tadi tidak bisa terjangkau dengan sempurna sehingga kemudahan untuk menerapkan smart city itu agak sulit. Nah, mungkin ada masukan atau arahan dari Pak Kris bagaimana caranya menerapkan smart city ini dengan penerapan internet yang agak minim. Mungkin itu aja Pak Kris. Terima kasih. Terima kasih Pak Adriansa. Pak Kris, ini pertanyaan Pak Adriansa ini terkonfirmasi ya mengenai infrastruktur internet di Tarakan. Karena tadi sempat terputus sambungan beliau. Jadi Pak Kris harus kasih solusi yang jitu ini apa? Silakan Pak Kris, biar wali kota juga dengar ini nanti. Oke, ya, Tarakan itu kota yang menyimpan kenangan, Pak. Jadi saya 2 kali ke sana memberikan speech di acara wisuda kampusnya Pak Hadriansyah. Ya, terima kasih sekali waktu itu diundang. Dan teman-teman dari Tarakan pun sempat berapa kali mampir ke Bandung. Nah, kalau bicara infrastruktur, memang harus ada keterlibatan pemerintah. Ini mau nggak mau, kecuali ada investor besar yang menyediakan itu. Ya. Nah, cara yang paling mudah adalah lobby pemerintah. Ya. Apakah itu narik fiber optik dari Pulau Kalimantan ke Tarakan, atau bagaimana ya sistem komunikasi kabel laut sebagainya, atau intinya begini, kalau jaringan internet itu ada, ya jaringan internet itu ada, tapi ya bandwidth-nya itu terbatas, maka kita bisa siasati dengan satu jenis protokol, Pak. Satu jenis protokol komunikasi. Ya mungkin detailnya nanti ada sesi khusus tentang smart city ini, tapi saya bocorkan saja. Jadi ada protokol yang bisa kita pakai, yang memang protokol itu didesain oleh orang-orang IBM, itu ketika mereka menangani proyek, itu di pulau terpencil dengan bandwidth terbatas. Jadi satu jenis protokol yang dipakai di dalam Internet of Things ini, ada satu yang hari ini itu sangat-sangat luar biasa, karena banyak sekali membantu memberikan solusi. Itu lahir dari kerja engineer IBM ketika menangani proyek IoT itu di daerah terpencil, Pak. Nah, protokol ini tadi sebetulnya saya sempat pakai, ya sempat pakai ketika menyala matikan lampu. Saya pakai protokol itu, ya saya pakai protokol itu. Nah, nanti mungkin secara teknis saya akan sharingkan lebih lanjut. Itu di sesi smart city atau smart home lah, ya di sesi berikutnya. Karena ini memerlukan satu pembahasan yang agak sedikit panjang, Pak. Ya, jadi sementara jawaban saya seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak Adriansyah. Salam. Ya, terima kasih, Pak, atas arahannya. Kalau gitu, Pak Adrian harus ikut. Ya, Pak Adriansyah harus ikut di next webinar ya, karena nanti ada pembahasan soal. Insya Allah saya ikuti terus, Pak, setiap tanggal yang sudah ditentukan. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan Pak Wali Kota juga dengar. Kalau perlu Pak Wali Kota diajak ikut webinar, biar langsung dapat masukan dari Pak Kris, ya kan? Pak Kris, ada pertanyaan dari peserta dulu. Saya mau berikan kesempatan. Sudah raise hand tadi, sebentar. Ada Haryansyah dan Haryansyah dulu deh ya. Boleh lihat? Oh ya, Pak Haryansyah ya, dari Tarakan juga Pak ya? Ya, satu kampus sama Pak Hadriansa tadi Pak. Satu ruangan ini tidak? Sampingan aja Pak. Silakan Pak, langsung ke Pak Kris. Ya, selamat sore Pak Kris.
Ya, tadi sebenarnya kalau reuninya tadi sudah sama Pak Hadriansa ya sebenarnya. Yang jelas benar tadi beliau ini yang bisa saya bilang merubah suasana di kampus kami ketika tahun 2009. Terima kasih Pak Kris sudah melakukan pembimbingan robotika. Kemudian awal 2010 kami ikut meskipun masih terbata-bata Pak Kris ya. Tapi alhamdulillah tahun 2011 kami sudah mulai menitikan prestasi luar biasa. Semuanya berawal dari Pak Kris. Ya benar tadi apa yang disampaikan Pak Hadriansa, Pak. Kebetulan Pak Hadriansa ini persis ruangannya pas samping ruangan saya, Pak Doni. Jadi ini satu kampus. Kalau tadi sudah disinggung masalah Smart City-nya Tarakan, mungkin saya ke arah yang lain, Pak. Kebetulan di prodi saya di kampus ini, Pak Kris, memang salah satu prodi kami itu teknik informatika, Pak Kris. Kami salah satu fokusnya itu adalah IoT dan security ya, security informasi. Nah, yang menarik tadi sebenarnya dari kemarin, dari sesi yang pertama Pak Kris sampaikan sampai hari ini luar biasa sekali. Seperti yang disampaikan Pak Doni tadi, beliau ini memang kalau nyampaikan sesuatu itu simpel tapi maknanya dalam gitu, Pak Doni. Itu luar biasa, itu yang hebatnya dari beliau ini. Ya, betul. Saya ada ini Pak Kris. Pertama salam dari Tarakan Pak Kris, dari Pak Endi. Ya, berbicara tadi masalah IoT, ini kami di kampus Pak Kris seperti saya sampaikan tadi, mahasiswa kami di jurusan Teknik Informatika salah satu kompetensinya itu nanti kita arahkan ke IoT-nya Pak Kris. Ini sudah mungkin sekilas saja beberapa mahasiswa kami sudah membuat berbagai macam teknologi-teknologi IoT meskipun ya secara sederhana masih ya. Sebagai contoh kecil saja Pak Kris, tadi yang Pak Kris demokan itu konsepnya pernah juga dibuat oleh mahasiswa kami, tapi ini untuk mengontrol motor yang dicuri Pak Kris. Jadi dengan IoT ini nanti motor yang dicuri ini bisa memberikan informasi, motor ini dibawa kemana, itu bisa langsung di-tracking, kemudian bahkan kita bisa matikan dari handphone. Nah, Pak, harus pasang di istri, Pak. Yang di motor. Ya. Oke, saya tertarik di ini Pak Kris, masalah tadi IoT dengan AI dan IoT dengan Big Data ini Pak Kris. Mungkin ada informasi terbaru dari Pak Kris terkait IoT dan Big Data ini. Apakah seperti Tarakan ini yang Pak Kris pernah menginjakkan kaki ini sangat memungkinkan untuk melakukan itu gitu. Karena yang sementara ini Pak Kris, yang pemahaman kami itu IoT itu pokoknya ada perangkat terhubung ke internet, kemudian ada proses monitoring, controlling, selesai gitu. Nah, kalau kita hubungkan sama big data berarti kan ada collecting data yang sangat besar, kemudian harus diapakan gitu. Nah, mungkin ada advice untuk kami ini sebagai pengajar, siapa tahu nanti bisa jadi referensi buat mahasiswa-mahasiswa kami. Itu yang pertama Pak Kris, IoT dengan big data. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat pembelajaran IoT sekarang itu kan sudah sangat ini ya, dimudahkan dengan adanya berbagai macam platform seperti kalau misalnya kita ingin melakukan monitoring, ada tinggal I/O, ada ThingSpeak dan lain-lain gitu. Nah, mungkin sejalan tadi dengan pertanyaan Pak Doni yang disampaikan tadi masalah apakah ini efektif ini dalam artian juga termasuk dari sisi security-nya. Kalau misalnya kita akan menggunakan, artinya kan ini platform jadi yang tinggal kita pakai saja, tidak ribet. Nah, kemudian untuk jangka panjang ataukah hanya untuk sekedar pembelajaran gitu. Kemudian satu lagi Pak Kris, mumpung lagi bahas IoT-nya, mohon izin Pak Doni. Silakan. Saya kemarin sempat ditanya mahasiswa dari Malaysia, Pak Kris. Kebetulan komunikasi, nanya-nanya tentang mesh networking. Nah, mesh networking ini setelah saya uji coba, ternyata memungkinkan komunikasi antar mikrokontroler tanpa jaringan WiFi gitu. Nah, ini
saya jadi teringat tadi apa yang disampaikan Pak Kris itu. Teknologi IoT di daerah terpencil yang mungkin bandwidth-nya kecil sekali. Jadi mahasiswa ini Pak Kris lagi menggarap skripsi, jadi ceritanya konsultasi. Dia membuat sebuah perangkat, tapi di daerahnya itu tidak, jaringan internet itu sangat minim sekali. Akhirnya, ketika sensor-sensor ini akan disebar ke berbagai tempat, nah masalahnya itu adalah koneksi internet. Akhirnya muncul ide, misalnya ada 3 perangkat, 1 perangkat saja yang terhubung ke internet, yang lain itu saling berkirim data sesama microcontroller saja tanpa jaringan internet. Nah, saya belum coba lebih jauh nih Pak Kris, apakah ini salah satu yang dimaksud tadi Pak Kris ini sebagai masih rahasia ini? Kalau memang itu termasuk, ya mungkin bisa kami dalami lebih jauh, karena ini sangat menarik sekali. Saya juga sudah pernah nyoba sekali Pak Kris, ternyata memang betul. Tanpa jaringan internet itu ternyata bisa berkomunikasi seperti jaringan ad hoc antar komputer gitu. Karena bukan rahasia dong. Ya paling nggak ada bocoran dikit Pak Doni. Baik, mungkin itu Pak Kris. Terima kasih Pak. Terima kasih. Salam buat teman-teman di Tarakan ya. Pak Kris silakan langsung dikomentaris, dijawab Pak pertanyaan dari Pak Arya. Ya, ini teman-teman semua nih, para sobat di Tarakan luar biasa. Jadi saya sangat terkesan dengan semangat dari teman-teman di sana untuk bisa mengadopsi dan juga cepat beradaptasi dengan yang namanya teknologi. Nah, kalau tadi sempat disinggung mengenai protokol yang dipakai untuk dikondisikan dengan kondisi yang dengan bandwidth terbatas, itu namanya tuh MQTT Pak. Jadi kalau mungkin pernah, seingat saya namanya tuh bukan Pak Harian, saya nama panggilannya tuh siapa ya waktu kemarin tuh? Pak Ari Pak. Pak Ari. Ya. Sering dipanggilnya Pak Ari, ini sekarang Hadiansyah jadi agak-agak. Oke Pak Ari. Ya, jadi protokol MQTT itu protokol yang kalau kita udah terbiasa dengan IoT harusnya cukup familiar juga lah. Jadi protokol yang satu ini memang dikembangkan oleh IBM terkait dengan keterbatasan bandwidth. Ya, jadi Bapak nanti bisa explore protokol yang satu ini. Nah, lalu kemudian terkait dengan jaringan, betul, yang tadi Pak Ari sampaikan, itu sebetulnya memang bisa digunakan gateway. Jadi kalau saat kita mendesain, cukup satu saja yang terhubung dengan internet. Nah, selebihnya, kalau kita mau menggunakan teknologi yang hari ini itu sedang orang-orang mulai banyak membicarakan terkait dengan konteks Internet of Things, itu penggunaan LoRa, Pak. LoRa. Ya, penggunaan LoRa, jadi low energy untuk ini ya, long range. Jadi kebutuhan energinya kecil, tapi jangkauannya itu cukup jauh. Ya. Nah, cuma tadi saya karena cukup panjang, saya sangat terkesan dengan Pak Ari bicara. Pertanyaan nomor 1 lupa nggak? Oh, big data ya. Big data. Nah, jadi gini, terkait dengan AI, ya mungkin nanti ikuti aja Pak, karena nanti ada sesi terkait dengan AI itu di penghujung. Ya, jadi nanti ketika kita sudah sampai materi itu, kita ngobrol banyak terkait dengan AI. Ya. Siap. Oke, makasih banyak Pak Ari. Terima kasih Pak Kris. Ketinggalan Pak Kris soal security platform jadi bagaimana Pak Kris? Ya, security sebetulnya tadi sudah disampaikan juga Pak terkait dengan apa yang Pak Doni sampaikan ya. Jadi tetap yang namanya IoT itu bukan satu sistem yang berdiri sendiri. Ya, jadi ada keterhubungan dengan cyber security, ada keterhubungan dengan AI, ada keterhubungan dengan bagian-bagian lain. Ya, jadi kalau kita lepas begitu saja IoT, ya repot. Nanti bisa kita niatan kontrol smart home kita, tapi yang lampu nyala itu lampunya tetangga gitu loh. Nah itu repot nanti. Ya, oke. Oke, tapi yang lebih penting Pak Kris bukan cuma smart city, smart home, tapi smart user dong Pak ya. Itu kan yang jauh lebih utama. Betul. Oke. Pak Kris, mohon izin Pak Kris. Di kesempatan satu lagi ada bertanya. Cuma mau nyampaikan aja Pak Kris. Gimana? Sorry, siapa tadi yang present?
Oke, silakan Pak. Halo Bapak. Saya sih halo. Ya, silakan Pak. Ya Pak. Ya. Saya harapan saya sih Pak untuk buat Pak Kris saja Pak. Ini harapannya Pak. Mungkin ada nanti materi khusus mungkin ya. Mudah-mudahan ada tapi karena saya rasa itu luar Smart City. Oh, oke. Ya, baik Pak. Nanti langsung didengarkan oleh Pak Kris ya. Terima kasih Pak Hadiansyah. Sekarang saya ke Bu Sofi tadi ya. Sudah siap Ibu Sofi? Ibu Sofi posisi di mana dan langsung pertanyaannya kepada Pak Kris. Ya, Oke, Pak Kris, terima kasih. Bu Juli, apa kabar? Kabar Ya. baik, katanya Bu Juli lagi di sebelah sana menyimak. Ya, saya sangat concern ya dengan perkembangan teknologi ya. Dulu saya waktu masih kecil itu maksud baru ya usia baru kerja lah ya. Nah, saya punya kapasitas untuk bikin programming ya, komputerisasi gitu ya. Rasanya udah hebat banget gitu ya Pak Kris ya. Gitu. Nah, programming itu tentu pakai komputer. Nah, sekarang dengan perkembangan sekarang kan pakai robotik ya, Pak ya. Nah, kemarin saya lihat filmnya dari Bu Juli itu ada pakai untuk masak, untuk melayani orang restoran juga pakai semua robotik. Nah, maksud saya ingin sekali Pak di Bandung. Nah, saya juga nggak tahu nih pasarnya di Bandung tuh seperti apa. Saya di Bandung ini. Nah, pasarnya di Bandung tuh seperti apa nih? Perkembangan nanti robotik ini. Saya ingin istilahnya kalau dulu saya sempat ngajarin anak-anak komputer ya Pak ya, gitu. Anak mahasiswa belajar komputer dan sebagainya. Nah, kalau sekarang kayaknya sudah keharusan gitu. Tapi keharusan itu di level mana dan lain sebagainya. Nah, tadi kata Pak Kris bilang mulai dari SD kelas 5 sudah dibuka nih mindset-nya. Nah, di Bandung sendiri kalau saya lihat Bu Juli itu rajin sekali. Di Jakarta dia bisa kasih edukasi nih di Jakarta ini. Nah, sekarang kalau saya di Bandung nih, saya ingin membuka ya di SD, di SMP seperti itu gitu. Ada ekstrakurikuler kayak apa kayak gitu. Nah, saya mencari orang-orang yang punya ekspertis seperti itu atau kita bikin satu pelatihan khusus untuk bisa yang misalnya saya pensiunan, terus kemudian suami saya pensiunan teknologi, yang orang-orang teknologi itu dibangun untuk bisa mengkreat dan mengajarkan kembali minimal membuka wawasan itu gitu. Dan itu kira-kira harus gimana nih gitu untuk memulainya gitu Pak Kris, mohon arahannya ya. Makasih. Terima kasih Bu Sofi. Tenang aja Bu Sofi, Pak Kris kan di Bandung juga tuh. Kalau perlu nanti Pak Kris ya nanti foto-foto. Wow, Pak Kris ternyata. By the way, Pak Kris di mana aja nih ngajarin atau gimana nih? Di mana Pak? Pak Kris dari mana Pak? Kalau mau cari Pak Kris gimana? Ya, saya sih ada di sini, Pak. Jadi, ya, salam dari orang Bandung, Bu Sofi. Jadi, ya, jawaban yang paling sederhana adalah bagaimana kita membuat yang namanya ekosistem. Ya, karena ketika ekosistem ini sudah terbentuk, mereka-mereka yang terlibat di sana sudah menikmati atmosfer yang ada. Nah, kita punya sebuah punya energi lebih dan juga punya kreativitas lebih untuk kemudian kita berbagi setelahnya. Ya, tapi berangkatnya itu dari embrio yang lahir melalui ekosistem ini. Ya, satukan visi, setelah itu wujudkan misi, kita sama-sama bergerak.
gitu. Nah, saya pribadi punya satu program, itu namanya tuh Heart for Nation. Ya, hati untuk bangsa. Jadi, saya dengan anak saya ketika kemana-mana tempat, itu selalu berbagi, membangun energi positif. Dan saya rasa melalui robotik, melalui programming, itu nantinya itu bisa kita tuh bisa melakukan banyak terobosan. Sebetulnya begini, ketika kita belajar mengajar sesuatu, ya, mengajar sesuatu, kalau pattern-nya itu sama dengan apa yang kebanyakan peserta didik dapat di sekolah. Yang kemarin kalau Ibu Sofi mengikuti sesi, saya pernah menyampaikan satu bagian yaitu kalkulus. Nah, itu. Wah, luar biasa. Ya, saya tadi masih mencoba mengingat-ingat, Ibu Sofi ternyata udah lebih ingat. Mungkin karena sesama orang Bandung kali ya. Nah, jadi ada chemistry. Nah, jadi kalau anak belajar kalkulus, kalau tidak tahu tujuannya untuk apa, ya repot. Ya, yang ada tuh penyesalan. Kenapa dulu kok belajar sesuatu yang nggak jelas gitu loh. Tapi setelah jelas, oh iya, kalau ini nggak pakai kalkulus nggak bisa gitu loh. Ya, ayo kita lihat bandingkan. Ini tanpa dan ini pakai. Oh ternyata ini lebih baik. Itu salah satu contoh kecil saja. Ya, itu aja Bu. Nanti kapan-kapan kita ngopi Bu. Ayo Pak. Wah, tinggal di Bandung ternyata Pak Kris. Sumohon. Sumohon. Oh, harus ini. Bu Juli protes yang Jakarta kagak diajak, orang Bandung ketemu sendiri. Harus dong. Bu Juli ternyata Pak Kris orang Bandung. Ya sudah, oke. Terima kasih Pak Kris. Kita sambung lagi nanti ya ngobrol. Oke. Pokoknya Bu Sofi kalau mau cari Pak Kris gampang lah, cari di Next System aja ya. Dan nanti pokoknya Bapak Ibu beserta yang lain juga, Pak Kris akan tetap bersama kita. Kita masih banyak sesi jadwal ya sampai bulan depan. Pak Kris, sayang sekali saya harus mengakhiri sesi, tapi dengan memberikan kesempatan kepada Pak Kris untuk closing statement Pak bagi peserta kita hari ini. Silakan Pak. Ya, jadi ketika hari ini kita sudah memasuki satu era yang berbeda, di mana keterhubungan itu nggak cuma orang dengan orang, tapi juga melibatkan perangkat. Tentu kita perlu memiliki satu semangat, kita perlu punya cara bernalar, cara kita berpikir jauh ke depan, itu yang berbeda. Ya, jadi kita coba tinggalkan cara-cara lama, kita mencoba melihat bagaimana teknologi ini berpikir dan bernalar. Nah, kita mencoba untuk memaksimalkan potensi yang ada dengan berselancar. Jadi kita menikmati perjalanan dengan teknologi, kita terus mengembangkan potensi diri dengan mengadopsi teknologi-teknologi yang terus berkembang, dan kita sama-sama berharap bahwa kita bukan hanya sekedar user, tapi kita akan menjadi pemenang. Itu saja. Baik, terima kasih Pak Kris. Bapak Ibu, mari kita berikan tepuk tangan buat Pak Kris sama-sama. Nah, saya bagian bisa melihat yang cam-nya menyala ya. Semangatnya masih tetap 45 sampai sore ini. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Kris, dan tentunya Pak Kris masih akan hadir juga di kesempatan yang berikutnya. Dan sebelum mengakhiri sesi ini, ada salam dari Bu Juli juga Pak Kris ya. Lagi gendong robot, nah namanya juga Ratu Robot gitu kan. Saya mau mengapresiasi Pak Kris dan juga Bapak Ibu yang sudah berinteraksi tadi, karena memang kita dibatasi oleh waktu, tetapi dengan teknologi kita tetap bisa saling belajar. Dan saya mengingatkan jadwal terdekat setelah hari ini adalah di hari Jumat. Ini hari apa, Rabu? 2 hari lagi ya. Jangan lupa buat Bapak Ibu yang sudah mengikuti atau mendaftar sebagai peserta kegiatan webinar, tentu sudah bergabung dalam WhatsApp group ya, dan saya mau memberikan hadiah juga ya bagi Bapak Ibu yang sudah mengikuti atau mendaftar kegiatan webinar series kita ini. Seluruh peserta akan mendapatkan free training ya dari Communicating Academy sepanjang tahun. Nah, nanti informasi lengkapnya akan disampaikan di WhatsApp group. Oke. Nah, jadi
belajar terus ya, karena belajar tidak ada batas waktunya. Hari ini juga saya belajar dari Pak Kris, Bapak Ibu juga semua mendapatkan banyak hal baru dari Pak Kris. Karena itu kami juga memberikan apresiasi buat Bapak Ibu yang tetap setia. Kita tambahkan benefit buat Bapak Ibu mendapatkan free workshop sepanjang tahun. Oke, baik. Sebentar, saya mau nodong dulu nih. Bu Juli mau ngasih closing statement nggak, Bu Juli? Jangan katanya. Tetapi beliau menyimak dari tadi di sebelah saya. Salam ya. Oh ya, salam buat Pak Kris, salam buat Bu Sofi dan semua Bapak Ibu yang sudah hadir. Baik, kalau begitu sebelum kita akhiri, semua tolong senyum yang oke ya. Nanti minta tolong Mas Bernard yang di ujung sana siap untuk mengcapture. Kita akan foto bareng seluruh peserta. Ibu-ibu silahkan ya ditacak dulu lipstiknya. Alis itu yang kiri kanan tolong disamain panjangnya ya. Kita siap-siap untuk foto. Nah, waduh Bu Yaya udah siap nih. Bu Suraya senyum dong. Yang lain mana? Pak Paimin ya sudah kembali tadi habis sholat ya Pak ya. Oke, senyum. Oh, ibu-ibu dari PAUD Angkasa Tom Laki keren dari tadi, setia banget ya. Luar biasa. Waduh, Pak Dede. Wah, ini Mas Aak nih ya, yang kemarin ya, kita ketemu lagi. Oke, semua. Bu Sofi lihat sini dong, Bu Sofi, kita mau foto dulu. Senyum ya. Siap. Oh ya, nah kalau giliran foto harus ikut satu robot. Oke, siap ya. Saya hitung. 1, 2, 3. Tahan. Ya, kita next slide. Senyum semua. 1, 2, 3. Tahan. 2 kali lagi. Siap. 1, 2, 3. Sekali lagi. Yang terakhir. Senyum. 1, 2, 3. Oke. Baik. Saya mewakili Bu Juli dan semua penyelenggara mengucapkan terima kasih sekali lagi. Dan buat Pak Kris, thank you Pak Kris. Sampai ketemu di next session. Bapak Ibu semua terima kasih. Sampai jumpa. Selamat sore dan selamat Terima kasih Pak Kris. Terima kasih Dadah. Pak Dede. Terima kasih semuanya. Thank you. Thank you. Pulang.